tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian hari ini di tengah penyampaian firman Tuhan. Menjadi kewajibanku bagi saudara-saudara sekalian sebagai jemaat atau domba-domba Allah. Maka hari ini saudara perhatikanlah baik-baik, karena perubahan demi perubahan. Setelah selesai khotbah pada minggu yang lalu, Tuhan berbicara kepada saya sebelum saya duduk di tempat perenungan di dalam kamarku. Tuhan berkata, harus senantiasa perubahan demi perubahan terjadi. Kenapa saudara-saudara? Saya punya kesaksian kepada saudara-saudara. Itulah tangisku di luar sono atau di tempat kamarku berdoa, supaya seluruh yang disampaikan kepada saudara, perubahan demi perubahan, memang harus terwujud dengan terjadi. Kenyataannya ialah saudara menjadi hamba Tuhan. Kenyataannya adalah saudara supaya menjadi anak-anak Allah. Demikian hari ini aku sampaikan firman Tuhan juga kepada saudara, hal-hal yang baru. Yang kusampaikan adalah tema dan khotbahku untuk ini saudara harus perhatikan. Ialah haleluya, 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 pemenang yang dikaruniai kuasa untuk melayani bangsa-bangsa. Coba mari kita bersama-sama untuk mengatakan 2-3 ya. Pemenang yang dikaruniai kuasa untuk melayani bangsa-bangsa. Saya tidak akan menguraikan hal apa yang disampaikan oleh topik ini. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa saudara-saudara mengerti apa yang dimaksud. Tetapi hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara kepribadian kita untuk dikuasai atau dikaruniai satu kuasa untuk bisa melayani di tempat di mana saudara berada. Itu sebagai temanya. Secara globalnya saya sampaikan tema ini karena saya menyampaikan di YouTube. Dengar baik-baik saudara-saudara. Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai ayat yang ke-28 yang berkata begini, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, kata Yesus, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Demikianlah firman Allah. Aku merenungkannya, saudara pun akan merenungkannya. Tetapi untuk hari ini, dengarkanlah aku sampaikan renungan ini lewat khotbahku. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Supaya semua berubah-berubah. Apa sebenarnya yang diperlukan Tuhan perubahan dari saudara-saudara adalah supaya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Terbit terangmu. Ketika firman juga sudah mengajar kepada saudara-saudara, terbitlah terangmu. Maka saya hari ini akan mengevaluasi mana terbitnya terang saudara-saudara. Sehingga kebanggaanmu adalah menjadi pelayanan. Sehingga kebanggaanmu adalah ketaatan dan murid. Sehingga kebanggaanmu adalah di mana-mana engkau nyata dan tahu bahwa turut bekerja bersama-sama dengan Allah dan membangun kerajaan Allah. Saudara, di tengah-tengah kedagingan masa-masa sekarang ini, saudara-saudara, ini kekalahan, bukan kemenangan. Kekalahan itu adalah banyak orang tertawan. Belum lagi yang diseret oleh kuasa iblis. Tawanan itu apa saudara-saudara? Banyak hidup manusia sekarang ini hari demi hari hanya untuk kerja, makan, dan mencari kekayaan. Kerja, makan, dan mencari kekayaan. Tidak ada kerajaan Allah di dalam. Tidak ada persekutuan, tidak ada evaluasi, tidak ada berkata berseru, Tuhan, jadikan aku menjadi hamba yang baik hari ini. Evaluasi itu ialah apa sebenarnya yang kita kerjakan hari lepas hari tentang pekerjaan Allah. Shalom saudara-saudara. Sehingga kita tidak kedapatan di sana sini adalah hanya berjualan, berdagang untuk kepentinganmu. Dengar baik-baik ini saudara-saudara.
Maka batallah firman Tuhan yang berkata, Matius 6 ayat 33, 23 ya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inang, saat firman engkau menguap, itu namanya menolak. Mari kita baca dulu bersama-sama, 2, 3 ya. Mencari dahulu kebenaran Allah, mengerjakannya tentu untuk menyampaikan keselamatan bagi orang lain, minimalnya keselamatan bagi keluarga, minimalnya juga, dengar baik-baik Inang, adalah supaya kita punya perenungan dengan firman Allah, lalu kita akan tangkap untuk mengevaluasi diri kita. Shalom saudara-saudara, shalom. Supaya jangan sehari-harinya hanyalah untuk daging, sehingga engkau berjualan di sana sini adalah untuk membeli daging. Tidak pernah engkau simpulkan atau kau sisihkan bagaimana untuk membangun kerajaan Allah, bagaimana untuk terwujud sebenarnya panggilanmu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan menjadi hamba Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Semoga hari ini kebangunan rohani boleh terjadi bagi saudara-saudara lebih daripada minggu yang lalu. Minggu yang lalu masih ada yang ngantuk, tetapi minggu ini saudara-saudara tidak ada lagi yang ngantuk, melainkan adalah berjaga-jaga, was-was untuk berkata keluar dari mulutnya, haleluya, haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Lebih serius, mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berarti hari ini adalah kita harus berperang dengan kedagingan. Apatah lagi berperang dengan kekuatan kuasa iblis yang sedang merajalela, bagaikan sesuatu yang menerkam di tengah-tengah kebiasaan kita, kehidupan kita dalam sehari-hari. Inilah firman yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara, membangkitkan semangat yang diperlukan guna perjuanganmu kepada Tuhan. Saya ulangi saudara-saudara, membangkitkan semangatmu, membangkitkan hidupmu. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, hidup ini akan berlalu, hidup ini akan semakin besar, tua, dewasa, akan semakin mengakhiri di tengah kehidupan. Yang dimaksudkan oleh doanya Musa yang berkata 70, 80 sudah, 80 pun sudah salah, serba salah. Ngalut maksudnya adalah mengalami semua permasalahan di tengah-tengah kehidupan itu, yang artinya tidak dapat lagi kita dengan tenang dari setiap kehidupan kita untuk memuji menyembah Allah. Karena guna itulah saudara-saudara dipanggil hari ini. Aku sampaikan kepada saudara-saudara adalah perjuangan itu. Katakan amin saudara. Perjuangan itu untuk mengalahkan kedagingan, untuk mengalahkan inspirasi kita yang hanya tertarik kepada harta, kepada kesuksesan, kepada yang lain. Artinya saudara-saudara, kalau itu kita perlukan, tapi dulukanlah kerajaan Allah. Perenungan kita akan Tuhan dan evaluasi kita bagaimana sebenarnya menjadi anak-anak Tuhan. Ada dua hal penting yang aku sampaikan kepada saudara-saudara bertautan dengan firman yang sudah direnung atau disampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah saudara dikasihani, dikaruniai untuk segala sesuatu dari Tuhan, supaya saudara-saudara bisa menjadi memimpinmu sampai ke ujung bumi. Memimpinmu minimalnya naik. Betapa malangnya kalau saudara-saudara tidak bisa seperti ini. Aku akan sampaikan lagi firman ini saudara-saudara untuk menjadi perenungan bagi kita. Coba tampilkan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, tentu dituntut saudara-saudara setia. Katakan amin. Shalom. Selain dituntut setia adalah berjaga-jaga. Amin saudara-saudara.
Karena supaya kita jangan tenggelam. Karena kalau tenggelam, saudara-saudara, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu iblis sedang membangun sarang bagaikan ayam yang sedang membuat sarangnya untuk tempat dia bertengger. Bertengger apa? Menelurkan dari seluruh pekerjaannya di luar Tuhan yang membuat bebannya menjadi berat. Hari ini tidak demikian. Shalom saudara, shalom, perhatikan baik-baik. Aku katakan kepada saudara-saudara bahwa hari ini saudara harus bersiap untuk menjadi anak-anak Tuhan. Amin saudara. Anak-anak Tuhan yang benar, yang mengerjakan pekerjaannya, yang sering bersekutu dengan Bapa di surga, Allah Bapa di dalam setiap kehidupannya. Dalam hal ini saya akan kusampaikan kepada saudara-saudara awal daripada setiap kehidupanmu supaya selalu berubah. Sekarang ini kuasa itu dicurahkan supaya saudara-saudara saya anggap ini menjadi orang-orang yang sadar tentang anak-anak Allah. Kalau roh Tuhan dicurahkan, mana ada padamu. Dan tentu itu saudara-saudara bekerja bersama-sama Allah. Diutus rohnya adalah supaya engkau mampu mengalahkan semua apa yang menjadi tantangan di tengah kehidupan ini. Sebab kalau kita dipanggil, saya mau beritahu saudara-saudara, dipanggil untuk kerajaan Allah, membangun kerajaannya sampai masuk dalam kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sekali lagi saya ingatkan, kalahkan kedagingan. Semua sekarang ini saudara-saudara, CCTV aja ada. Saya sedang berdoa ini saudara-saudara, supaya malaikat perpribadi kutuntut ini di hadapan Allah, supaya aku menjadi hamba Allah yang berhasil, supaya diutus kepadamu secara khusus demi untuk perubahan akan terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Aku sedang berdoa ini supaya malaikat Tuhan, pemantau, pengawal dalam setiap pribadi-pribadi saudara-saudara sebagai jemaat yang kugembalakan, untuk menuntunmu berhasil sampai engkau menjadi anak-anak Allah yang terbaik. Mari kita berikan tepuk tangan. Dikaruniakan kuasa dalam setiap pribadi saudara-saudara menjadi anak-anaknya. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, supaya terangmu terbit. Itu dulu. Bagaimana terang terbit? Engkau berkata-kata tentang kejadian baru, karena engkau adalah hidup baru. Kejadian baru itu adalah sewaktu-waktu, setiap saat kita berkata-kata dengan Tuhan, kita juga berencana dengan Tuhan, bahkan kita juga mendengarkan Tuhan sedang berbicara untuk hal yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dengar baik-baik, yang lama harus berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang perlu saudara-saudara memberi kesaksian kepada dunia. Orang tanah Jawa sedikit kolotnya berbahasa Batak yang menyatakan kesaksiannya begini. Nabudari deba pajupang doau doho Yesus innai mana tuau jual mahabbing mi aido mabeko gabe terlalap modom holak kabis keringatmu holat tusi nina Yesus doba ahad wartini naik kusuku pedita innai mana. Seorang ibu ini sebutkanlah boru hombing. Dengar baik ini saudara-saudara, dia sedang punya keinginan untuk melayani, tapi sukar untuk masuk di tengah pelayanan. Kenapa? Karena yang dia tahu adalah kambing kerbo. Di tengah pelayanan yang seperti ini saudara-saudara,
Tidak ada yang disebut dengan kambing kerbau. Paling ada adalah domba-domba. Sehingga dia sulit. Tapi dia punya keinginan. Maka terjadilah pergolakan. Hamba Tuhan yang ditanyakan ini adalah mengajar dia. Lepaskan itu, ya sudah. Kau juallah. Jadi apa pekerjaanku? Nanti Tuhan datang kepadamu untuk memberikan pekerjaanmu. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Sebab dia adalah Allah yang menyertai di mana-mana. Sebab dia adalah Tuhan yang ajaib. Amin, saudara-saudara. Nah, sekarang imanmu harus timbul seperti itu. Kenapa tidak timbul? Dengar baik-baik. Karena kedaginganmu melebihi daripada hal rohani, hal-hal kerohanian yang ada padamu. Itu yang membuat saudara-saudara. Sehingga hari ini kita tidak sama lagi seperti buruh hombing yang ada di tanah Jawa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya ingatkan sedikit lagi saudara-saudara. Saudara ini bersama dengan Roh Allah. Dan apa yang sedang kukotbahkan, Tuhan sendiri akan membuat saya menjadi wasit. Melihat apakah karunia sudah diberikan kepadamu adalah karunia menjadi anak-anak Tuhan. Karena engkau tidak layak mengantuk di dalam rumah Tuhan pagi-pagi seperti ini. Dan dapat lagi tinggal diam. Dan dapat lagi ada yang sangat menyengat seperti listrik kepada sorga ketika saudara berangan-angan. Sehingga dia terkejut mendengar khotbah saya. Karena apa? Karena merangan-angan. Karunia diberikan kepada saudara supaya sampai ke ujung. Karena pekerjaannya harus sampai kepada kesudahannya. Katakan amin saudara. Dan aku akan sampaikan firman Tuhan kepadamu. Maka semuanya itu ketika engkau menjadi hamba, ketika engkau sedang membuat kesaksian bagi dunia, mengatur segala sesuatu dari perkataanmu, dari tiap langkahmu, dari ketentuan persembahanmu, dari caramu untuk mengasihi orang lain. Dengar baik-baik. Semua itu mungkin menjadi sesuatu pengeluaran untuk naik ke hadirat Allah. Tapi aku mau beritahu kepada saudara-saudara, pemasukan akan datang adalah dari surga. Dia tidak akan pernah bohong. Katakan amin saudara. Shalom Ina. Perhatikan sini aja. Jangan diperhatikan lantai. Cepat sekali nanti iblis menerkam. Shalom saudara-saudara. Doakan saya sebagai hamba Allah juga untuk nampak dan ketahuan, kelihatan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau saudara-saudara tidak melihat hambanya sampai ke ujung bumi, maka alasannya adalah terlalu banyak untuk memperhatikan saudara-saudara. Karena mengupas bawang pun di dalam dapurmu harus datang pendeta untuk mendoakan. Dengar baik-baik ini saudara-saudara. Salam, salam. Sementara engkau meresmikan rumahmu, bukan engkau panggil pendeta untuk mengurapi awal daripada semua, supaya kejadiannya engkau menempati rumahmu adalah menjadi tempat rumah doa dan di dalam sejahtera. Enggak ada. Shalom. Shalom. Perhatikanlah baik-baik. Sehingga pemberian dari kasih karunia Tuhan, karunia ada kuasa yang begitu besar sampai kita memerintah bumi, memerintah bangsa-bangsa. Saya mau beritahu begini rahasianya. Berkat-berkatmu pun, panggilanmu pun, pelayananmu pun, kepribadianmu pun adalah diakui oleh bangsa-bangsa. Itu karunia kuasa yang diberikan kepada saudara-saudara. Kenapa tidak sampai ke sana? Karena kemalasan, karena tidak tahu, karena tidak dilatih, karena tidak diteruskan pekerjaannya. Karena itu saya sampaikan kepada saudara-saudara yang kedua. Yang kedua adalah pemberian nama bintang timur, yang adalah kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjanjikan akan diberikan juga kepada saudara-saudara. Baik, kita akan belajar. Saya jemput saudara-saudara
untuk membaca Wahyu pasal 22 ayat 16. Dari sini kita akan merenung firman Allah supaya menjadi orang-orang yang bijak. Katakan amin, saudara. Bukan seperti zaman tahun 70-an atau menjadi jemaat tahun 70-an. Mereka berkata begini, nang napo gosi terbaik ni mana do mora. Dengar baik, shalom. Shalom. Bukan. Tetapi segala perkara dapat ditanggung, segala perkara dapat kita lakukan, segala perkara dinyatakan. Yesus Kristus dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus di tengah segala penderitaannya yang berseru, aku Tunas Daud. Shalom, saudara. Aku sampaikan kepada saudara-saudara apa yang disebut dengan Tunas Daud adalah melebihi daripada Daud. Hal-hal yang baru, yang lebih daripada Daud, yang akan muncul dan yang akan dinyatakannya di tengah-tengah dunia. Apa saudara-saudara? Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, jangan hanya berkata Raja Daud, Raja Daud. Raja Daud berjuang untuk mensukseskan kerajaannya. Dengar baik, kerajaannya adalah kerajaan Allah. Dengar baik-baik, Daud juga sedang berjuang untuk membangun kepada kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan apa? Dengar baik-baik ini saudara-saudara. Shalom, shalom, shalom. Dengar baik-baik. Kesejahteraannya, asal saja orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Mari kita ke rumah Tuhan. Itu sudah membahagiakan, mensejahterakan. Dan itu didelegasikan kepada jemaat. Sampai dia membangun pelayanan di dalam rumah Tuhan. Shalom saudara-saudara. Mana waktumu saudara-saudara? Hingga saya akan sampaikan saudara, ada yang mau saya angkat 2-3 orang untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan seperti saya membuat pelayanan atau membuat organisasi penatua ini tapi tidak berjalan. Dengar baik-baik. Untuk memimpin komsel ini tapi tidak berjalan. Dengar baik saudara. Hari ini ada hal yang baru. Biar kuangkat 3 orang saja untuk bisa mengerjakan segala sesuatu tentang apa yang memang harus dikerjakan di dalam pekerjaan Tuhan. Mulai dari penyelenggaraan ibadah. Shalom saudara-saudara. Shalom. Mulai dari mengajak, mari kita di komsel. Shalom saudara-saudara. Haram bagimu, engkau tangkap ini bahasaku, haram bagiku. Amin saudara-saudara. Sebab pembaharuan yang kusampaikan kepada saudara, tangkap ini. Kalau engkau berkata aku di ladang, apa ruginya saudara-saudara? Ingat firman Tuhan dasarnya adalah, kalau engkau meninggalkan ladangmu pada hari Rabu, shalom, shalom, atau cepat-cepat keluar dari ladangmu, sehingga jam 7.30 sekarang ini fleksibel. Waktu itu adalah supaya kita beribadah di komsel. Apa yang ada di komsel? Dengar baik-baik. Ini yang akan dikerjakan. Mari tampilkan saudara-saudara firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya baca begini. Tangkap ini. Katakan amin saudara. Shalom, tangkap ini. Ini juga merupakan nubuatan yang memang saudara kepadamu diberitahukan hari ini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan 2-3 ya. Sedang dinantikan Allah juga ini. Pernyataanmu sebagai anak-anak Allah. Shalom saudara. Jangan seperti
orang Batak yang datang dari Samosir. Anak Niraja, udah saya botoho anak Niraja. Saya harus bilang itu kepada dia, meong, holan na minum tua de botoho, holan na tengget de botoho. Shalom. Tapi anak-anak Tuhan bertanggung jawab untuk berkata adalah, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Amin, amin. Karena apa? Kan kepada kesia-siaan. Ini khotbahku, dengar baik. Shalom saudara-saudara. Taklukkan dirimu. Segala kesia-siaan, segala yang berat yang membuat dirimu canggung, tidak mampu untuk mempersembahkan waktu berdoa berjam-jam. Shalom saudara, shalom. Dan bahkan juga mempersembahkan dirimu untuk bisa menjadi pelayan-pelayan yang lebih baik. Katakan amin. Shalom. Pelayananmu harus lebih baik ke tahun 2024. Maka mulai dari sekarang latihlah. Sama seperti saya melatih. Karena dekat waktu saya harus sampai ke kota-kota di dunia ini, saudara-saudara. Bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya bersama dengan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan juga padamu, saudara-saudara, pada saudara-saudara, jemaat Tuhan, supaya mengalahkan kedagingan, mengalahkan kehendaknya sendiri. Shalom saudara-saudara. Saya tidak perlu bahasakan lagi soal kehendakmu sendiri. Terlalu ego sebenarnya saudara-saudara. Kau hanya untuk mempergunakan waktumu untukmu. Apa sulitnya sebenarnya bagi saudara-saudara pulang dari pekerjaan dan terus berdoa dan merenungkan firman dan mengingat Selasa ada WBI. Itu arena pelayanan bagi saudara-saudara. Shalom. Rabu ada konser. Jumat ada latihan musik. Coba juga supaya saudara-saudara datang dan melihat bagaimana musik, supaya ini dipindahkan. Karena harus selalu baru, supaya jangan bosanisasi. Dan pelayan pun saudara bisa untuk sampaikan sesuatu yang namanya baru. Karena pemimpin pujian seringkali berkata begini, shalom saudara-saudara, katanya, ditutup matanya. Kepada siapa dia yang mengatakan itu? Nah, itu kita bangun. Ambil bagian saudara-saudara. Semangat. Coba dengar, lihat saya saudara. Semangat. Berikan tepuk tangan. Tapi dia tutup mata. Saya hanya salahkan begini saudara-saudara. Entah siapa yang salah. Entah siapa yang salah. Maka saya hanya membangkitkan saudara-saudara. Kalau kita bersama dengan Roh Tuhan, maka hikmat dan kuasa dan segala karunia yang ada padamu, engkau dibuatnya menjadi seperti Yesus. Pemusik, pelayan boleh datang ke depan sampai dikatakan dia begini. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah supaya terjadi. Shalom saudara-saudara. Mari kita bangkit semua berdiri. Kita semua berdiri. Amin firman Tuhan, supaya saudara-saudara bangkit.